Oke, kembali lagi di channel Ilma Digital. Hari ini saya kedatangan paket lagi seperti biasa A72. Cuma ini penyakitnya masih normal ya. Ini datang dari Pulau Bali. Ini fleksibelnya seperti ini. Keluhannya tidak ada tampilan sama sekali baik di Finder atau di LCD. Gara-garanya kemungkinan asalnya dari habis diganti fleksibelnya ini. Kita coba dulu ya. Saya on kan. Nah, ini ada tampilan sama sekali, Finder juga mati, tapi dia bisa jepret. Ya, hasilnya juga ada tanya gitu. Ini terus saya dibawain juga ini back covernya. Ini nanti suruh ganti. Ini sepertinya emang copotan ya. Nah, enggak apa-apa. Ini lebih bagus daripada ini. Oke, kelengkapannya ini body, nggak ada baterai, di baterai saya sendiri. Back cover ini. Udah. Oke, kita eksekusi. Mudah-mudahan bisa diperbaiki dalam waktu yang mungkin nggak terlalu lama ya. Kita lepas dulu. Ini penyebabnya biasanya pemasangan yang kurang pas, kurang presisi. Terus maksudnya yang kurang presisi itu di fleksibelnya itu. Nah, itu akhirnya kan nge-shot, ngerusakin mainboard. Itu bisa saja. Cuma ini saya cek dulu. Ini sih fleksibelnya tebel banget. Tebel ya, kayak masih bisa sih. Kas ya, enggak, masih jalan. Tadi sempat ada telepon masuk, maaf, yang rekamannya pakai HP soalnya. Nah, biar simpel aja, praktis. Nanti kalau udah selesai kan tinggal upload. Nah, itu maksudnya enggak perlu edit yang aneh-aneh. Watermarknya pakai ini aja ya, Ilma Digital. Mudah-mudahan nih soketnya nggak sampai rusak. Kalau agak berat sih soket LCD nya ini sih, tapi Finder juga mati katanya. Ini juga modenya auto, tapi ya kita cek dulu aja lah, mudah-mudahan bisa diperbaiki. Jadi kalau ganti mainboard mahal, memori tidak ada. Seperti biasa di baut-baut tak taruh di sini saja, saya udah hafal, jadi jangan khawatir takut kecacar. Wah, ini sampai patah ini apa ya, dudukannya. Baut enggak apa-apa, nanti kita pasang lagi. Sekali lagi dan berkali-kali saya ingatkan bagi yang menonton video channel Ilma Digital ini bukan video tutorial ya. Jadi sekali lagi, bukan video tutorial. Jadi kalau mengikuti dengan cara yang di video sah-sah saja, boleh, tapi saya memang tidak bertanggung jawab atau tidak menyarankan. Kecuali itu ada basic, ada skill, ada keahlian di bidang servis kamera ya. Kalau nggak ada, jangan coba-coba. Kelihatannya mudah, tapi 75% mungkin bisa lebih. Ujung-ujungnya larinya ke sini, habis mengikuti mungkin yang di YouTube atau perbaikan ya, nggak cuma Sony, baik Canon, Nikon yang di YouTube kayak gitu, akhirnya malah rusak.
bukannya bener, maunya ngirit jadi nombok duit ya lebih banyak. Biasanya kalau kayak gitu tuh kau mending sih, mending beli spare part sendiri online, lebih murah, fleksibelnya biasanya gitu ya. Ini kan misalnya perusahaan di fleksibelnya harus diputus nih, jadi fleksibel LCD online kan paling 50.000 sampai 100.000-an. Nah, pasang sendiri gampang kok. Nah, jadi pertanyaannya bukan karena murahnya, tapi bisa ndak masangnya, kan gitu. Kalau ndak bisa ya mending pasrahkan ke ahlinya. Ini saya juga nggak tahu tombol-tombolnya ini fungsi atau enggak. Saya nggak ngelepas, ini juga sepertinya masih aslinya, masih bawaannya. Jadi kalau tombol-tombol nanti bermasalah ya video ini juga sebagai bukti kalau saya juga nggak ngelepas bagian tombol-tombolnya ini untuk fleksibel top covernya. Menyambung pembicaraan yang barusan, untuk kau mending lebih baik memang saran saya jangan, karena emang resikonya terlalu tinggi kalau nggak bisa. Lebih baik ini pasang-pasang bautnya masih berantakan, banyak yang salah. Lebih baik memang ya modal sedikit lebih lah, tapi aman gitu loh. Aman, nggak ada kendala. Fleksibelnya ini terlalu tebal, ini harus ditekuk gini dulu masang ini. Nah, kalau terlalu tebal masangnya asal ini bisa rusak. Ini udah ada bautnya ya. Wah, tinggal lepas saja, baut hilang. Ya mudah-mudahan tombol-tombolnya aman, karena penyakit bawaan. Jadi suatu saat kalau rusak lagi ya emang itu udah jadi penyakit yang wajib. Saya lepas mainboardnya aja, enggak ngelepas semuanya. Kalian mau cek bagian mainboard, bisa lepas dulu soket-soketnya ujung-ujungnya biar enggak terkoneksi saat dites. Lepasnya gini, tarik, digeser, congkel, nah ini terus ditarik ke depan ke samping sini. Nah posisinya sepertinya, karena enggak saya nggak ngelepas di bagian top covernya. Nanti kalau telah nyala kok ini rusak ya saya nggak tahu emang penyakitnya itu. Ya tes dulu. Kita ukurin satu-satu komponennya, cek fuse-nya ini tidak masalah ya, nyambung. Saya lebih suka pakai yang jarum kayak gini, lebih cepat. Jadi ada pergerakan gitu aja udah beres. Saya udah bisa membacanya ini komponen bagus atau enggak. Oke. Normal. Oke, iya, saat ada komponen yang bermasalah ya. Di sini ada komponen yang bermasalah, ini coba saya ganti dulu.
mungkin videonya nggak bisa saya tunjukkan seperti yang saya bilang tadi. Ini bukan video tutorial ya, maaf sekali kalian nggak bisa menyaksikan untuk proses perbaikannya, tapi setidaknya saya bisa mengenalkan kalau istilahnya tempat saya itu bisa memperbaiki. Maksudnya itu tujuan video itu selain untuk mengenalkan servisan saya juga sebagai bukti nanti saya nggak apa-ngapain. Cek dulu ya. Ini lebih saya suka mengasih segel. Udah pakai tanda kalau mainboard ini yang akan saya pasang. Oke, ini sudah saya perbaiki tadi. Kelihatannya videonya iya, karena pengerjaannya memang seperti ini. Tadi saya pause karena sempat juga ada telepon masuk tadi, jadi videonya langsung tak sambung aja itu. Jadi ini langsung nggak tahu, ini udah, semoga saja ini udah benar ya, udah nyala. Kalau udah nyala berarti ya nanti ada tampilannya. Ini kita pasang dulu. Kalau mau tanya-tanya silahkan komentar saja. Kalau ada yang nggak suka ya nggak apa-apa, nggak suka dengan video ini ya nggak usah dilihat, gitu aja. Serius, soalnya emang sekali lagi ini bukan video tutorial, bukannya saya mau menjerumuskan atau apa. Lebih baik seperti itu, kalian kalau mau servis bawa ke sini, karena ini sebenarnya ini juga korban video tutorial, karena ini diganti spare part sendiri dan akhirnya malah kayak gini kan. Nah, saya nggak mau terjadi seperti itu. Jadi terkadang orang ngasih video tutorial juga nggak lengkap, juga buat apa ya kan. Nah, jadi kalau mau diikuti tidak apa-apa, silahkan saja, tapi saya tidak menyarankan kecuali memang punya skill atau basic di bidang servis. Ini WA dari tadi ya bunyi terus, maklum HP satu-satunya yang buat rekam video ini sama ya telepon komunikasi buat kerjaan untuk WA terus. Kita pasang. Ini ada baut yang pendek-pendek kecil halus hitam di sini, pecok-pecok sini sama sini ada dua. Videonya udah cukup bagus enggak ya kalau dilihat di handphone, soalnya saya pakai resolusi Full HD, penerangannya ya ala kadarnya. Dari atas ini tak kasih lampu LED. Saya bukan YouTuber bukan konten kreator, tapi yang sekedar konten gitu aja, enggak kreator mungkin ya, soalnya saya tidak bisa ngedit ya, nggak ada waktu. Terus pokoknya ada video kayak gini saya upload gitu aja, tidak ada masalah lah saya rasa. Yang penting saya bisa mengenalkan tempat saya bisa kamera yang bisa menangani kasus seperti ini. Maksudnya itu video saya banyak macam-macam yang saya kerjakan, cuma kebanyakan memang Sony. Saya sendiri sebenarnya mantan orang Sony juga tadinya, cuma di sini kalau Sony saya udah hafal penyakitnya ada di mana. Terus kebanyakan yang punya itu minta didokumentasikan. Nah, kalau sekiranya saya bisa mendokumentasikan ya tak dokumentasi, jadi nggak ada masalah lah. Kita juga sebagai ajang promosi tempat servisan ini juga. Ini fleksibel yang tadi ya masih terlalu tebal ini. Nah, mudah-mudahan tidak apa-apa sih.
Ini ada goresan apa ini kok gores ini ya? Kayaknya enggak apa-apa sih. Kemudian nggak nge-shot. Juga ada keraknya ini kita bersihkan dulu aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba dulu. Ini yang baut yang kasar di bawah sini, kasar yang satunya di sini. Udah kasarnya tinggal cuma ada 3 soalnya, yang satunya ada di grip, makan nggak ngelepas grip. Ini baut halus tadi, baut kasarnya dipasang di sini. Tuh salah, saya benerin ini. Ya. Oh, ini masangnya juga sempat kebalik, sempat salah ini. Dia masangnya posisinya ke atas ini, makanya ini switchnya rusak. Ini mudah-mudahan tak gininya sudah bisa sih. Bisa goyang ya. Itu juga perlu dicatat, makanya kalau tidak punya basic atau skill atau keahlian di bidang servis, jangan coba-coba lah. Otodidak banyak resikonya memang. Ini saya coba langsung sekalian pakai yang barunya ini ya. Masanya gini, ini harus di bawah ya, jangan ke atas. Kalau ke atas gini ininya rusak karena kebalik dia. Kalau turunin malah dia nyangkut, karena ini posisinya mah ke bawah. Sudah nancap semua ya. Saya pasang pojok dulu ini satu biar nggak lepas. Terus kita coba LCD nya, mudah-mudahan sih tidak ada masalah. Oke, kita kunci yang engselnya pakai baut yang paling kecil. Ini ada 4, kita pasang 2 dulu saja buat memastikan. Yang penting LCD nya nyala dulu. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa. Pasang, kita on kan. 1 2 3. Ini udah nyala tapi backlightnya saja. Benar ya. Nyala tapi backlightnya saja. Ini sih aku curiga, coba tak ganti dulu fleksibelnya ya. Nyala sih tapi backlightnya saja. Ini juga rawan rusak lagi kalau nggak dibenerin. Aku curiga ini fleksibelnya kan udah gores di sini, cacat. Saya coba ganti fleksibel saya dulu. Nanti saya masangnya enggak tak tutup dulu covernya. Tapi ini sudah nyala LCD-nya. Nah, yang saya takutkan memang ininya juga rusak. Mudah-mudahan sih enggak, soalnya enggak ada yang kebakar atau apa. Tapi saya curiga sih di fleksibelnya terlalu tebal. Yang punya pun juga pas ganti fleksibel LED kayaknya sempat kedip-kedip saja di backlightnya, nggak ada tampilan, tapi sempat nyala tapi nggak ada tampilan juga. Tadi sama kayak gini tadi ya, dipaksa terus dicoba-coba, mungkin akhirnya membuatnya kena, jadi mati semua. Kayak yang waktu awal ini kan mati. Oke, kita coba ganti fleksibelnya. Curiga fleksibelnya ada
layak. Ini ada goresan juga sini, gores. Terus ini terlalu tebal. Ntar saya ambil dulu fleksibelnya. Oke, ini ada fleksibel yang lebih bagus. Saya pasang dulu. Ini pakai fleksibel saya ya. Ini yang original. Kita pasang gini dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa. Minimal tadi ada perkembangan walaupun backlightnya yang nyala. Ini saya on kan dulu. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nyala backlightnya. Oke. Oh, ini sudah ada perkembangan kayak di soketnya ini. Oke, saya matikan dulu. Ini biasanya sih kurang pas atau kurang rapet gitu loh. Saya tak bersihkan. Rekam, barusan ada telepon masuk lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mudah-mudahan bisa. Yang fleksibel yang tadi ya, seperti ini. Kita coba lagi. Klik on. 1 2 3. Oke, nyala. Perlu di setting. Tuh, ada telepon masuk. Oke, barusan ada telepon masuk. Bingung mau ini tadi sempat stop juga. Ini nanti video ini tak sambung. Saya ganti lagi untuk saya terusan. Saya copot, saya pasang lagi ya. Harus hati-hati masangnya gini. Oke, tadi kan sudah sempat nyala ya. Ini langsung tak kunci aja. Sempat nyala malah ada telepon masuk, terus bingung. Terus pas baterai ini tak pasang aja biar nyeting tombolnya itu enak. Nah, kalau gini kan Helco apa itu konslet. Dan ini sudah dikunci aja yang pojok-pojok di sini. Oke, segini aja. Ini buat sekalian aja ya, kayak menowo istilahnya kan, daripada nanti saya ngelepas lagi. Oke lah, ini saya pasang dulu sekalian. Pakai yang ini yang bagus ya, ini yang rusak. Posisinya ke bawah, jangan lupa. Oke, pet ditekan, rasanya udah enak. Oke, rasanya kurang enak. Kaki petnya udah mulai apa ya, mulai gepeng. Oke, kita pasang ini. Untuk teman-teman yang mau mencoba mengikuti silahkan saja, tapi memang saya tidak menyarankan
itu hak kalian. Kalau mau dengan resikonya ya monggo, cara ganti fleksibelnya ini yang sekiranya mudah boleh diikuti. Kalau untuk yang perbaikan mainboard tadi, yang video yang pertama, ya saran saya jangan. Oke, ini kita pasang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tada, oke. Nyala, order. Mana ini? Bangkok Jakarta. Tanggal berapa tuh ini? 21 ya. 21 atau 22 pokoknya gitu. 2022 jam 1.30. Jam 1.30 berarti 13 guys, enggak apa-apa. Oke. Saya rasa ini vindernya mati, tetap mati ya. Ini udah auto ini tapi tetap mati. Vindernya juga ada kena ini kayaknya. Vinder tetap mati. Ini udah tak buat auto ya. Kalau tak buat vinder aja nanti malah mati semua. Nah, kita cek aja. Intinya ini saya sudah berhasil untuk sampai di sini. Daripada video berlamaan kan. Ya. Oke, ini vindernya mati. Kalau harus konfirmasi yang punya dulu ini vindernya mau diganti atau tidak. Nah. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu videonya. Tombol-tombol yang ini masih jalan enggak? Oh, normal ya tombol-tombolnya, tombol recordnya jalan. Oke. Sip. Udah gitu aja, jangan lupa like dan subscribe. Ini tinggal buat dulu tombol konfirmasi sama yang punya dulu. Intinya ini sudah bisa nyala. Oke.